Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif. Bersama saya Gede Dike dengan NIM 2011021022 dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, subtopik bahasan pada materi ini yaitu pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif, kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, ketiga, prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif, keempat, langkah atau sintak model pembelajaran kooperatif, dan yang kelima, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Baik, langsung saja ke topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran kooperatif menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut ahli yang pertama, mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah pembelajaran di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari bahan ajar. Kemudian menurut ahli yang kedua, mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini merupakan kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar peserta didik dalam kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam tugas mereka. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Berikutnya subtopik bahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Nah, terdapat 7 ciri-ciri, yaitu pertama, kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kedua, siswa dapat kelompok sehidup semati. Yang ketiga, siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, membagi tugas dan tanggung jawab sama. Kelima, akan dievaluasi untuk semua. Keenam, berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja sama. Dan yang ketujuh, diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani. Kemudian subtopik bahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Nah, ada 5 prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, positive independence, artinya adanya saling ketergantungan positif, yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, face to face interaction, artinya antar anggota berinteraksi dengan saling berpandangan. Ketiga, individual accountability, yang artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Yang keempat, use of collaborative atau social skill, artinya harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi agar peserta didik mampu berkolaborasi, perlu adanya bimbingan guru. Dan yang kelima, group processing, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Lanjut pada subtopik bahasan yang keempat, yaitu langkah atau sintak model pembelajaran kooperatif. Nah, ada 6 langkah sintak model pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Tingkah laku guru, yaitu guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut. Fase yang kedua, menyajikan informasi. Tingkah laku guru, yaitu guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Tingkah laku guru, yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Tingkah laku guru, yaitu guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase yang kelima, evaluasi. Tingkah laku guru, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan fase yang keenam, memberikan penghargaan.
Tingkah laku guru yaitu guru mencari atau menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu dan kelompok. Kemudian, subtopik bahasan yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama kita membahas kelebihan, yaitu pertama saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Dan yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu pertama, pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga pikiran dan waktu. Dan yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Nah, demikian yang dapat saya paparkan. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.